Tuhan berkati jam selanjutnya untuk mengerti firman-Mu. Kirim Roh Kudus menggerakkan hati kami, memberikan pencerahan di dalam jiwa kami sesuai rencana-Mu, khususnya untuk kebaktian malam ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita akan membaca dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Semua dengar kalimat dengan teliti, setiap kata, setiap syllable, semua dengar dengan baik-baik. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan Nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepada, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan Nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Atau 50 orang dari sekolah Nabi, seminari Nabi itu berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak ku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai.
Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu air terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elia. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisha." Mereka datang menemui dia. Lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, dia antara hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biar mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi mereka mendesak-desak dia sampai memalukan. Maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Saudara-saudara, pembacaan kitab suci sampai di sini. Hari ini dengan hati yang berat, saya mengakhiri khotbah ini dengan kisah Elias dan Elisha. Di dalam kitab suci, kedua nabi ini mempunyai keunikan yang tertentu yang tidak pernah terjadi pada siapapun di dalam sejarah Israel. Elias adalah orang dari kota yang kecil sekali. Seperti anda banyak daripada desa yang kecil sekali, yang tidak terkenal, bahkan sulit ditemukan oleh arkeologi sebenarnya kota desa kecil Elias itu tadinya letaknya di mana. Tetapi saudara harus tahu, Tuhan sanggup membangkitkan hamba-Nya yang besar dari kota yang kecil. Amin. Saya tidak tahu ada pendeta besar yang dibangkitkan dari Jakarta berapa orang. Tuhan membangkitkan hamba-Nya bisa dari kota yang kecil, dari desa yang kecil, tidak tentu dari kota yang besar. Karena kota besar selalu menjadi sarang-sarang dosa, sehingga tidak banyak orang dipakai oleh Tuhan dari kota besar. Dan Tuhan kadang memakai anak yang kecil, pemuda yang kecil, yang berada di kota kecil-kecil, sejak mereka masih remaja, sudah penuh jiwa yang mencintai firman Tuhan. Sudah penuh hati yang ingin mengatakan sesuatu untuk menjadi saksi Tuhan. Ingin mengerti isi hati Tuhan. Lalu diam-diam Tuhan mempersiapkan anak muda dari kota kecil, dari tempat di mana orang tidak tahu, untuk disiapkan menjadi hamba-Nya pada hari kelak. Saya sebenarnya suka menemukan anak-anak yang dari belasan tahun sudah baca kitab suci, sudah mau memikirkan firman Tuhan, mau melayani Tuhan, mau mengabarkan Injil. Ini akan menjadi satu hal yang saya pentingkan di dalam masa tua saya. Who is the man to come? Who is the young man in the future? Who is the future leader? Siapakah orang-orang yang akan Tuhan pakai pada hari depan? Saudara-saudara,
hamba Tuhan yang paling besar 10 tahun kemudian mungkin sekarang masih di SMA. Hamba Tuhan yang paling besar 20 tahun akan datang mungkin sekarang masih di SD. Jangan menghina anak muda, jangan menghina orang kecil, jangan menghina mereka remaja-remaja. Karena Tuhan sanggup membangkitkan orang yang paling penting melalui anak kecil yang remeh, hina dan miskin. 60 tahun yang lalu, saya baru umur 13. Saya baru memberikan satu surat kepada Dr. Andrew G. Doakan saya ingin menjadi hamba Tuhan mengabarkan Injil seumur hidup. Umur 12, surat itu saya serahkan kepada Dr. Andrew G. Saya tidak tahu dia taruh di mana. Mungkin dia simpan, mungkin dia lupa, mungkin dibuang karena anak kecil. Tapi 60 tahun kemudian saya telah berkhotbah kepada 35 juta manusia. Jangan kira orang yang remaja tidak ada gunanya. Masih kecil, anak kecil tidak bisa apa-apa. Saudara-saudara, Billy Graham 70 tahun yang lalu, anak kecil. Tuhan sanggup membangkitkan orang-orang yang kecil, yang dihina, yang remeh, yang di desa menjadi orang yang besar. Elias adalah teladan contoh yang paling penting. Siapa membangkitkan Elias? Kita tidak tahu. Dia sekolah nabi di mana? Tidak tercatat. Dia menjadi penerus siapa? Tidak ada orang tahu. Tapi satu hal yang penting, begitu dia muncul dengan kuasa Tuhan. Begitu dia pertama kali muncul, dia cari Raja Ahab. The first time Elias appeared in the history, he said to Ahab, the king of Israel, demi nama Allah yang kekal dan hidup, aku bersumpah, jikalau aku tidak berdoa 3,5 tahun tidak ada hujan. Saudara-saudara, sekarang banyak orang berani katakan dia tak berroh kudus, bernubuat dan buat nubuat palsu banyak sekali. Tapi kuasa Tuhan ada pada Elias yang berkata beraja. Dia tidak katakan saya orang desa ya, saya orang yang kecil ya. Dia bilang demi Tuhan Raja, dengar, aku sumpah demi nama Allah yang hidup, jikalau aku tidak berdoa 3,5 tahun tidak akan turun hujan. Gila engkau. Setiap tahun musim hujan, hujan turun. Siapa engkau? Engkau hak apa mengatakan kalimat ini? Engkau ada backing apa? Militer? Tidak ada. Politik? Tidak ada. Konglomerat? Tidak ada. Who are you? You think you're so powerful? Siapa engkau? Di sini saya melihat Elias mempunyai keyakinan penuh, mutlak tahu Tuhan pasti menyertai dia. Sekarang pendeta-pendeta tidak bersandar kepada Tuhan. Banyak pendeta hanya bersandar kepada kuasa politik, kuasa parlemen. Pakai segala macam cara untuk bikin kuat diri supaya boleh dipilih menjadi orang yang di parlemen supaya dapat gaji yang besar. Cilakalah engkau. Jika engkau tidak bersandar Tuhan, bersandar kepada manusia, biar manusia yang kamu sadar cepat runtuh. Supaya kamu tahu, kamu tidak boleh bersandar kepada manusia. Elias tidak sandar siapa? Elias cuma tahu Tuhan. In the name of God. Di dalam nama Tuhan yang hidup sampai kekal, aku bersumpah, jikalau aku tidak berdoa 3,5 tahun, tidak ada setetes hujan yang turun. Mengatakan kalimat seperti ini, khususnya demi nama Tuhan, gampang. Tetapi yang penting, Tuhan konfirmasi atau tidak. Kalau Tuhan tidak konfirmasi khotbahmu, bagaimana hebat khotbah? Tidak ada gunanya. Saudara-saudara sekalian, kita gampang berkhotbah di atas mimbar. Kita gampang kelihatan seperti hebat, tapi yang penting adalah yang kau katakan benar-benar firman Tuhan atau tidak. Yang kau katakan benar-benar diberkati oleh Tuhan atau tidak. Yang kau katakan benar-benar dikonfirmasi oleh Tuhan atau tidak.
Pada waktu saya masih muda, mahasiswa suka latih khotbah. Sudah laki khotbah turun, suka tanya, tadi khotbah saya bagus tak? Kalau orang bilang bagus, senangnya setengah mati. Kalau orang bilang tak bagus, yang mulai marahin orang itu. Saya sudah lihat ini orang pasti dah jadi. Lalu pendeta saya mengatakan, after you preach, never ask people, what about your preaching? Setelah khotbah, jangan tanya orang lain, khotbahmu bagaimana? Karena engkau sendiri tahu, engkau setia sama Tuhan atau tidak. Engkau sendiri tahu, khotbahmu beres atau tidak. Engkau suci tidak. Engkau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan tidak. Kenapa cari pujian dari orang lain? Saya tak kaget. Kalau begini setelah khotbah, lalu bagaimana? Setelah khotbah, jangan banyak bicara. Pulang di rumah, lutut, nangis kalau kurang setia. Hibur kalau engkau sudah taat. Your relationship between you and God, you should know. You should be clear. Engkau harus benar-benar jelas hubunganmu sama Tuhan. Tak usah minta dipuji. Pendeta tua mengatakan kalimat itu. Lalu saya dengar satu kali dia berkhotbah. Orang yang sudah habis khotbah terus senyum-senyum cari pujian, itu bukan hamba Tuhan. Saya ketakutan luar biasa. Maka saya berkata dengan terus terang, sampai umur 60, setiap tahun saya susah lebih 500 kali. Karena selalu rasa khotbah saya tidak baik. Sendiri tahu kurang baik. Lalu setiap kali habis khotbah susah sekali. Sering merasa susah sekali. Supaya lain kali lebih baik. Tuhan ampuni saya. Saya kurang setia. Saya kurang betul-betul mengerti mendalam. Ampuni khotbah saya. Banyak orang puji. Aduh Stephen, untuk khotbahmu hebat sekali. Saya dapat berkat besar. Saya ditegur oleh Tuhan. Saya dapat kemajuan. Saya bisa dibangunkan imannya. I have no interest. Saya tidak tertarik dengan pujian orang lain. Saya juga tidak menghiraukan maki-maki orang lain. Karena semua itu dari manusia. Yang penting dari Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, jika engkau hamba Tuhan, engkau minta penilaian bukan dari manusia. Jika engkau hamba Tuhan, engkau bukan senang pujian dari manusia. Jika engkau hamba Tuhan, engkau ketakutan, kemarahan dari Tuhan Allah. Kalau engkau hamba Tuhan, engkau ingin dipuji hanya oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Elias telah berkata demikian. Alkitab tidak mengatakan Ahab marah atau Ahab melawan dia. Karena Tuhan membuat dia berani mengatakan kalimat berdasarkan takut kepada Tuhan. Tuhan juga membuat raja takut kepada dia. Saudara-saudara, jangan kira orang yang menjadi presiden, orang yang menjadi jenderal, orang yang menjadi pembesar, orang yang menjadi menteri, engkau harus takut. Hamba Tuhan tidak takut raja. Hamba Tuhan bikin raja takut kepada Tuhan. Siapakah di Indonesia yang bikin jenderal-jenderal korupsi harus takut kepada Tuhan? Siapakah di Indonesia yang membuat bupati, gubernur harus takut kepada Tuhan? Saya melihat banyak bupati di Indonesia. Ada wakil gubernur di tempat provinsi yang lain yang pernah dengar khotbah saya. Dan saya harap mereka dengar baik-baik khotbah yang saya sampaikan dan benar-benar takut kepada Tuhan. Benar-benar mengkoreksi segala hidup yang tidak beres. Supaya Indonesia diperkenan oleh Tuhan Allah. Elias berkata, demi Allah yang hidup, yang kekal, aku bersumpah, jikalau aku tidak berdoa, 3,5 tahun tidak akan turun hujan. Ahab gemetar. Ternyata benar-benar 3,5 tahun tidak hujan. Semua politik tidak bisa apa-apa. Orang kaya tidak bisa apa-apa. Orang kaya bisa beli Coca-Cola 50 ton. Tidak bisa membeli hujan 1 tetes. Saudara-saudara, jikalau Tuhan tidak memberkati negara itu, hancur negara itu. Jika Tuhan tidak menurunkan hujan, panen semua tidak jadi. Jika Tuhan tidak memberkati bangsa itu akan mengalami bala kelaparan sampai mati semua. Kita bersandarkan anugerah Tuhan.
tapi kita tidak takut kepada Tuhan. Kita bersandar dengan segala berkat dari surga, tapi kita tidak memuliakan Tuhan. Roma pasal 1 berkata, kita betul-betul mengetahui Dia Tuhan, tapi kita tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan. Kita tidak berterima kasih kepada Dia. Kita menjadikan yang dicipta mengganti yang mencipta. Maka pikiran kita telah menjadi bodoh, hati kita menjadi kacau. Saudara-saudara, Tuhan tidak boleh dipermainkan. Jika engkau berjabatan pendeta, baik-baik menjadi pendeta. Jika engkau menjadi polisi, baik-baik menjadi polisi. Jika engkau menjadi jaksa, baik-baik menjadi jaksa. Jika engkau menjadi hakim, baik-baik menjadi hakim. Jika engkau menjadi presiden, menjadi raja, baik-baik takut kepada Tuhan. Kalau tidak, gampang sekali mencopot engkau, turunnya engkau. Karena Tuhan Maha Kuasa. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan kira engkau mempunyai kuasa, engkau mempunyai uang, jangan engkau mempunyai pengetahuan. Nabi Yeremia berkata, yang berkuasa jangan memegahkan kuasamu. Yang berharta jangan memegahkan hartamu. Yang mempunyai kuasa jangan sombong. Yang mempunyai kaya jangan sombong. Yang mempunyai kedudukan tinggi jangan sombong. Kalau engkau bermegah, bermegahlah terhadap Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita harus menjadi bangsa yang takut kepada Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan harus menjadi hamba-hamba Tuhan yang takut kepada Tuhan. Jadilah pendeta yang takut kepada Tuhan. Jadi penginjil yang takut kepada Tuhan. Jadilah guru sekolah minggu takut kepada Tuhan. Jadilah anggota KOR yang takut kepada Tuhan. Jangan merebut kemuliaan Tuhan. Jangan mencuri uang Tuhan. Jangan mengganti Tuhan. Jangan menjadi orang yang memuliakan dirimu sendiri. Tuhan tidak boleh dipermainkan. Elias salah satu nabi yang paling berani, paling berkuasa. Saudara-saudara, dan akhirnya kita semua mengetahui ceritanya. Cerita yang begitu dramatis. Elias di Gunung Karmel, dia mengatakan, jikalau Yehova adalah Allah, sembahlah Yehova. Jika Baal adalah Allah, sembahlah Baal. Sampai kapankah hatimu bercabang seperti ini? Itulah kebangunan rohani yang sejati. Dan dia bukan secara pintar khotbah, dia berani panggil Nabi Baal, sini, untuk membuktikan Baal Allah atau Yehova Allah. Sekarang silakan sembelih lembu, taruh di atas mesbah. Sekarang doa kepada ilahmu, atau dia kirim api untuk turun. Waktu itu tidak ada orang perlu api. Waktu itu orang perlu air. Karena sudah 3,5 tahun tidak hujan. Doa minta air. Ini orang gila minta api. Orang kekurangan air kok minta api. Ini nabi gila. Nabi tidak mengerti kebutuhan rakyat. Kebutuhan rakyat. Sekarang kenapa musik gerejawi tidak karu-karuan? Karena pemuda suka band. Maka kebutuhan rakyat. Hamba Tuhan bukan mengikuti kebutuhan rakyat. Hamba Tuhan mengikuti rencana Tuhan Allah. Amin. Kalau engkau bilang, anak muda suka gini-gini, musik menjadi gini-gini. Anak muda suka berzina, engkau sediakan pelacur. Gila engkau. Kalau engkau hamba Tuhan, jangan cari pasaran. Jangan market oriented ministry. Pelayanan-pelayanan kita bukan cari pasar. Mencari sebanyak pemuda masuk gereja kita. Kita paling maju. Gideon mendapatkan 10.000 orang. Tuhan bilang, tidak perlu. Saya hanya perlu 300. Inilah Alkitab. Alkitab mengajar kita. Jangan bersandarkan jumlah lalu mentiadakan rencana Tuhan Allah. Alkitab mengajar kita jangan mengandalkan banyak orang lalu lupa prinsip daripada Tuhan Allah. Oh saudara-saudara, biar kita bertobat, biar kita mengaku dosa, biar kita betul-betul jujur di hadapan Tuhan.
Tuhan ampuni saya. Saya mau mencari wajah-Mu. Saya mau mencari kuasa-Mu. Bukan mencari kesenangan manusia. Bukan mencari pasaran dan arah tendensi kecenderungan daripada kesukaan pasar. Saudara-saudara, kita mencari kehendak Tuhan. Jangan tidak jujur. Sungguh-sungguh rendah hati dan bersihkan motivasimu di hadapan Tuhan. Elias tidak mencari muka, tidak mencari kuasa. Dia hanya bersandarkan Tuhan, Allah yang hidup menyertai aku, matikan saya, tidak peduli. Menghina saya, tidak peduli. I will please only my God, only for you. I give my life only to you. I want to please only from you. Aku minta disenangi oleh Tuhan saja. Aku menyerahkan hanya kepada Tuhan saja. Di luar Tuhan, saya tidak perlu tunjangan siapapun. Jenderal nyala, raja nyala, konglomerat nyala. Bukan engkau, tapi Tuhan di surga yang menjadi backing saya. Amin. Saudara-saudara, akhirnya persembahan dari Baal tidak ada api yang turun. Lalu sudah waktunya selesai, Elias mengatakan, teriak. Teriak lebih keras. Karena Allahmu tidur. Allahmu sedang tidur siang. Teriaklah. Sebelum waktunya selesai, Nabi Baal teriak. Alkitab mengatakan, Elias menyindir. Dan bahasa aslinya artinya, kurang keras. Teriak lagi. Kurang keras. Sekarang kenapa ada doa teriak-teriak sampai pukul-pukul meja? Oh Tuhan, kenapa mesti doa seperti ini? Kasihan kursimu, kasihan mejamu. Karena engkau kira doa keras, doa teriak-teriak, Tuhan mentaati kamu. Berarti kamu memerintahkan Tuhanmu. Oh Tuhan, belum tergerak? Kamu belum mau tergerak? Lebih lagi. Sudah tergerak? Orang gendeng. Tuhan mengatakan, kamu anggap saya siapa? Kamu berani bicara sama raja dengan suara begini. Oh raja! Raja tempeleng kamu. Saya tidak ngerti. Kenapa doa keras seperti itu? Doa teriak-teriak, pukul-pukul. Alkitab mengatakan Nabi Baal berdoa sambil menikam diri dengan batu-batu. Dengan peso-peso. Peso batu. Supaya Allahnya dengar. Kenapa? Mereka sangat fanatik. Mereka sangat antusias. Mereka sangat terbakar apinya. Tapi itu api bukan dari Roh Kudus. Saudara-saudara, harus panas? Harus. Panas apa? Panas stabil. 73 derajat kira-kira. Kalau panas 100 itu demam. Harus panas? Panas. Karena kalau tidak panas, mati. Mayat dingin. Hidup panas semua. 1, 2, 3. Mayat dingin. Hidup panas. Oh, kalau begini mesti panas. Panas sampai 80, 90, 100. Mati. Itu malaria. Kita harus jadi orang Kristen yang panasnya stabil. Bukan panasnya malaria. Semua 1, 2, 3. Kita harus menjadi orang Kristen panasnya stabil, bukan panasnya malaria. Saudara lihat ya, ada semacam ikan. Kenapa? Di atas ombak, di tengah-tengah permukaan air ombak besar, ikan itu begini-begini. Ada semacam ikan diam-diam. Karena di dalam laut. Orang Kristen juga dua macam. Orang Kristen yang
emosinya meluap dah karu-karuan. Itu orang Kristen kena ombak. Orang Kristen di permukaan air yang tidak bisa kendalikan diri. Ombak datang, biar dia lempar kepada batu. Dia gini-gini. Kenapa ada orang Kristen yang doanya mesti nangis-nangis, doa mesti ngotot-ngotot, lalu nyanyi tepuk-tepuk tangan, doa sedih-sedih. Saya di Semarang mengatakan, mana Alkitab mengatakan kalau doa mesti nangis, kalau nyanyi mesti suka-suka cita, tepuk-tepuk tangan. Kenapa tidak berani doa ketawa, nyanyi nangis? Tidak ada gitu ya. Tuhan Yesus. Heran sekali. Saya tanya, mengapa doa mesti nangis? Kenapa nyanyi mesti loncat-loncat tepuk-tepuk tangan? Dia bilang, karena Daud memuji Tuhan tari-tari. Daud kalau berdoa juga bisa bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Kenapa tidak bisa begini? Karena sudah menjadi satu kebudayaan salah tafsir Alkitab. Lalu kalau sekarang kita menyanyi, nyanyi apa? Nyanyi mau berpisah. Apakah puji Tuhan kayak kita berpisah? Pisah mesti sedih kok, tepuk tangan. Tidak bisa. Bolehkah kita doa penuh sukacita? Boleh. Bolehkah kita nyanyi sedih? Boleh. Siapa yang menentukan doa mesti sedih, nyanyi mesti senang? Itu bukan Alkitab. Itu bukan Kristen. Kita telah dipengaruhi oleh emosi dan interpretasi kita yang salah. Saudara-saudara, doa paling ngotot bukan doa Yesus di Getsemani. Doa paling ngotot bukan doa Petrus. Doa paling ngotot bukan doa orang seperti Paulus. Doa yang paling ngotot di kitab suci adalah doanya nabi palsu. Tahu tidak? Doa yang ngotot itu doanya nabi palsu. Itu bukan doa orang Kristen. Itu doanya Baal. Dulu saya teriak-teriak, setelah 40 tahun sekarang mulai reda. Kalau you tahu 40 tahun lalu lebih gila. Kalau dah Stephen Tong marah-marah terus sekarang Kristen jadi apa saya tidak tahu. Berdoa dengan memukul dada, memukul kursi, memukul meja. Saya bilang kasihan kursinya, kasihan mejanya. Lalu kenapa? Menunggu Roh Kudus turun. Setiap hari Pantekosta 10 hari ke gereja berpuasa. Tunggu berdoa Roh Kudus turun. Sudah turun, wah senang. Tahun depan hari Pantekosta sebelumnya 10 hari berdoa lagi Roh Kudus turun. Terus saya tanya mereka, jadi tahun lalu Roh Kudus turun, lalu tahun ini doa lagi 10 hari Roh Kudus turun. Antara turun dan turun, di mana dia? Dia cuti ke surga. Sudah cuti ke surga 355 hari, sisa 10 hari, minta dia kembali lagi. Doa lagi. Sudah turun, selesai, naik ke surga lagi. 10 hari sebelum Pantekosta, minta dia turun lagi. Kok Roh Kudusmu suka cuti ya? Betul gak itu Roh Kudus? Betul kitab suci? Begitu itu doa yang orang Kristen harus memilikinya. Yesus berkata, Roh akan diam di dalam hatimu untuk selama-lamanya. Pernah cuti tidak? Jawab. Roh Kudus akan turun di dalam hatimu beserta dengan engkau sampai selama-lamanya. Pernah cuti tidak? Kenapa mesti 10 hari tunggu Roh Kudus turun? Tahun depan 10 hari lagi tunggu Roh Kudus turun. Lalu berdoa sampai pukul-pukul. Begitu pukul dada, begitu pukul kursi. Itu 30-40 tahun yang lalu. Saya marah-marah. Seluruh Indonesia berubah. Sekarang melain lagi. Dihembus jatuh. Saya mesti marah-marah lagi. Kalau tidak ada orang yang mengkoreksi, gereja terus salah. Jadi apa? Saudara masih tidak mau sadar? Bersyukurlah kalau Tuhan masih kirim hambanya yang setia, yang berani tegur, yang berani menemarahi engkau, supaya engkau boleh kembali kepada kebenaran. Jangan suka khotbah yang enak-enak. Jangan hanya menyambut pendeta-pendeta yang taunya senyum-senyum.
bilang sejahtera, sejahtera. Apalagi kalau ada makanan di mulutnya. Alkitab berkata, hati-hatilah dengan mereka yang mulutnya berkunyah lalu mengatakan sejahtera bagimu. Banyak pendeta kalau dikasih uang banyak mulai diam. Dikasih makanan enak, dan berani tegur, dan berani khotbah yang keras untuk menghardik dan untuk menghajar dan untuk membawa kembali gereja kepada Tuhan. Elias bukan nabi seperti itu. Elias berkata, jikalau Baal adalah Allah, sembahlah dia. Jikalau Yehova adalah Allah, sembahlah Yehova. Nabi Baal, engkau berdoa, ngotot percuma, karena engkau menyembah Allah yang salah. Nabi Baal menyembah Baal. Baal bukan Allah. Saya hari ini membuktikan. Bagaimana membuktikan? Dia mengatakan, taruh lembu yang dipotong di tempat mesbah kepada Yehova. Engkau doa terus sampai jamnya sudah selesai. Kalau api tidak turun, berarti Baal, Allah yang palsu. Sampai hari terakhir sudah luka semua. Kalimat Elias, doa lebih keras, lebih keras. Wah, mereka sudah keras sampai menikam diri, kurang keras. Kalimat itu di dalam bahasa Ibrani mempunyai arti, dia lagi tidur siang dan dengar doamu. Keras lagi ya. Elias nakal sekali loh. Dia bilang, ya yang keras, kurang keras, dia tidur. Dia lagi kencing. Oh, itu istilahnya berarti dia lagi ke tempat kecil. Dia lagi ke WC. Sekarang dia dah dengar, teriak dia, pulang. Jangan kencing panjang-panjang. Jangan kencing lama-lama. Ayo pulang. Maka berkata, Baal. Maaf ya, sisa 2 menit. Keras. Teriak. Tidak ada api. Sudah 2 menit. Habis. Elias bilang, now ye the people of God, come unto me. Sekarang dengan tenang, nabi yang asli berkata, sekarang umat Tuhan, datanglah kepadaku. Mereka semua lesu, kecewa, menyesal, malu, diam. Karena sudah teriak-teriak, Baal tidak kirim api. Elias 1 orang, tidak ada backing, tidak ada jenderal, tidak ada raja. Karena raja memihak sana, jenderal memihak sana, konglomerat memihak sana. Saya kasih tahu kalau Stephen Tong seorang diri, seluruh dunia tidak setuju khotbah saya. Saya tetap khotbah seperti ini. Sampai you bertobat. Bukan saya bertobat. I'm not going to repent. I know what I'm teaching. Saya mengerti ajaranku sesuai dengan kitab suci. Ajaranku sesuai dengan apa yang diajarkan dari Rasul sampai sekarang 2000 tahun. Bukan saya bertobat. You yang harus bertobat. Elias tidak peduli. Meskipun seluruh Israel cuma 1 orang. Dia 1 orang melawan seluruh dunia. Dia tidak takut banyak orang tidak memihak dia. Paroda Athanasius yang mengatakan Yesus Allah itu Tritunggal dilawan oleh Arius. Athanasius mengatakan Yesus tidak dicipta, dilawan oleh Arius. Lalu dia dibuang berkali-kali ke luar negeri, dilempar, diusir dari masyarakat. Satu kali dia kembali lagi, diusir balik lagi. Dia mau berjuang untuk membawa gereja kepada kebangunan yang sejati. Seorang tua mengatakan, Athanasius, do you know the whole world is now fight against you? Tahu tidak seluruh dunia melawan engkau, Athanasius? Tahu tidak kamu anak muda, seluruh dunia melawan engkau. Seluruh gereja tidak setuju engkau. Hah? What do you say? Dia menjawab, seluruh dunia melawan aku. Oke, saya Athanasius melawan seluruh dunia. Orang seperti inilah
bikin ajaran yang benar boleh turun sampai kepada hari di mana kita berada abad 21. Kalau tidak ada orang seperti Athanasius, kalau tidak ada orang seperti Elias, seluruh kerajaan Tuhan, seluruh gereja Tuhan, seluruh umat Israel akan hanyut di dalam ajaran yang salah. Kita bersyukur kepada Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang gigih, yang berani, yang setia, yang tidak berkompromi. Barulah pekerjaan Tuhan yang setia boleh ditinggalkan di dunia sampai Yesus Kristus datang kembali. Sesudah berhenti. Now the time is up. Ye people of God, come unto me. Mereka yang lesu, capek, kecewa, marah, dendam, tidak bisa apa-apa. Memang Baal tidak kirim api. Maka mereka mengikut Elias. Kemana? Ke mesbah Yehova. Lalu Elias mengatakan, bawa air. Loh, tidak bisa. Air cuma sisa sedikit. Mana boleh diambil? Ini sisa. Ini jatah terakhir. Jangan diambil. No. You obey me. Hamba Tuhan kadang-kadang harus ditaati. Jangan bicara. Bukan demokrasi. Di dalam Alkitab bukan demokrasi, tapi teokrasi. Amin. Jangan mendengar semua majelis yang tidak mengerti Alkitab memaksa pendeta taat kepada dia. Lebih baik pecat. Kalau seluruh majelis salah, tidak menjalankan Alkitab, pendeta dianiaya, lebih baik engkau tidak usah terima gaji, pergi. Tuhan akan hidupkan kamu. Tidak boleh. Tidak boleh pakai air. No. Obey me. Bring the water. Ambil air itu. Siram. Loh, kendengar. Ini adalah mesbah. Di atasnya adalah korban. Korban itu perlu api, bukan perlu air. Si Elias sudah tua, pikun. Ini pendeta sudah umurnya 70 lebih, pikun. Dia sudah pikun, ngawur, memerintahkan. Tidak usah dengar dia. Elias mengatakan, ambil air. Mereka bingung. Ambil, sayang airnya. Tidak. Nanti dia marah bagaimana? Ambil, tidak. Tidak, ambil. Mata Elias melihat mereka. Ambil. Mereka ambil. Siram. Seluruh daging-daging yang telah berada di atas mezar disiram air. Kayu-kayu disiram air. Lo katanya mau api untuk membakar. Kalau sekarang disiram air kan mana bisa jadi. Ambil lagi air. Kedua kali. Lagi. Airnya sisa sedikit. Sudah tuangkan 1/4. Suruh ambil lagi. Ambil lagi. Mereka ambil lagi. Siram lagi. Atau sambil siram sambil gemetar. Tuh banyak orang yang aus. Sudah 3,5 tahun tidak ada air. Perlu air. Ini setetes air lebih mahal daripada sebutir berlian. Kok dibuang seperti ini? Mereka siram yang kedua. Sudahlah, masih ada sisa sedikit. Elias mengatakan, siram lagi. Siram lagi. Sudah siram lagi. Elias bilang kali keempat, siram lagi. Waduh, gila betul-betul. Kalau ada tombak saya tusuk dia. Ini air yang sisa terakhir. Sesudah itu siram lagi. Sudah selesai berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nyatakan kalau umatmu bahwa engkau adalah Allah dan aku adalah hambamu. Oh, saya paling senang doa ini. Karena doa ini minta 2 hal. Show yourself you are God. And show to your people I am your servant. Ini doa saya seumur hidup. Saya di dalam seluruh hidup saya akan membuktikan my God is the living God. And I am his servant. Amin. Saya seumur hidup berdoa. Tuhan, engkau yang saya layani adalah Tuhan yang sejati. Dan saya adalah hambamu.
Saya tidak minta yang lain. Tidak usah pikir saya harus ada uang, ada apa. Saya cuma minta dua hal daripada Tuhan. Nyatakan kepada umatmu di dalam zaman di mana saya hidup, bahwa engkau Allah yang kulayani adalah Allah yang hidup. Nyatakan kepada gerejamu, aku adalah hambamu. Cukup. Kalau dua ini sudah diberikan Tuhan, saya mati tidak ada jadi apa-apa. To let people know my God is the living God. To let the church know I am the servant of God. Saudara-saudara, setelah Elias mengatakan supaya manusia tahu engkau Allah, dan mengetahui akulah hambamu, langsung api turun dari surga, cetes. Seluruh persembahan itu terbakar angus. Saudara-saudara, 4 kali disiram air, bikin susah api, tidak bisa nyala. Tidak. Disiram 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, supaya api tidak murup. Tidak. Karena apa? Karena api surgawi tidak bisa dihalangi oleh air dari dunia ini. Langsung terbakar. Terbakar. Di dalam ayat seperti ini, saya langsung ingin menyanyi, let the fire burn on. Api Roh Suci bakar hatiku. Api dari mana? Dari Kalvari. Api dari mana? Dari cinta kasih Kristus yang menyerahkan diri untuk mengganti kita di atas kayu salib. Sudah selesai. Ahab kaget. Ternyata Baal bukan Allah. Yehova adalah Allah. Ternyata nabi-nabi Baal semua nabi palsu. Meskipun doanya ngotot, percuma. Saudara-saudara, Tuhan kirim Roh Kudus untuk membangkitkan orang, menjatuhkan orang. Mau apa? Orang dijatuhkan untuk apa? Untuk menyatakan kamu hebat? Engkau bikin orang-orang jatuh, lalu mereka bisa mengabarkan Injil? Tidak. Ini semua api yang salah. Ini semua gejala yang salah. Ini semua kuasa mujizat yang dipakai setan, bukan dipakai oleh Tuhan. Yang salah itu salah. Lalu bukan saja Elias tidak takut. Elias yang mengatakan, sekarang api sudah turun, saya kasih perintah, tangkap semua nabi palsu dari Baal. Bunuh mereka, ngalirkan darah mereka sampai mati. Inilah nabi yang paling kejam. Saudara-saudara, banyak orang marah sama Stephen Tong. Saya sama sekali tidak kejam. Elias yang kejam. Kalau Elias ada di sini, dia mengatakan matikan semua yang palsu itu. Saya cuma katakan itu salah. You masih tidak mau dengar. Nanti Tuhan suruh mati baru kapok kamu. Saudara-saudara, Elias berkata, tangkap semua nabi daripada Baal, satu pun tidak boleh lolos. Sekarang rakyat itu apa sih? Rakyat itu pengikut yang tidak ada arah. Itu namanya rakyat. Rakyat itu goblok. Rakyat kalau melihat sini penting, ikut sini. Situ suara keras, ikut itu. Namanya rakyat. Itu namanya demokrasi. Demokrasi. Pada waktu Elias berkata, tangkap. Tidak boleh satu orang lari. Rakyat langsung tahu Elias yang betul, Baal yang salah. Saudara, seorang profesor di Fuller Theological Seminary yang kenal saya, dia mengatakan, when the true prophet meets the false prophet, that is the most significant time of faith in the history. Pada saat Nabi benar bertemu dengan nabi palsu, itulah saat yang paling signifikansi dalam sejarah untuk umat Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kita tidak berani menemukan yang benar yang salah. Kita tidak berani mempertarungkan itu. Elias berani. Coba suruh dia sini. Sudah salah, api tidak turun. Tangkap dia. Engkau sudah membuktikan Tuhan hidup. Engkau sudah membuktikan saya hambanya. Sekarang tangkap semua nabi palsu, bunuh mereka. Pisau
dari Elias. Lebih tajam dari siapapun kecuali zaman Musa. Saudara, sekarang saya mengatakan kalimat yang tidak enak didengar. Zaman Musa, dia pernah perintahkan harus dibunuh 3.000 orang. Kapan? Waktu 2 loh batu yang membuat 10 hukum turun. Musa mendengar suara, ini tidak beres. Hei Yosua, suara apa itu? Yosua mengatakan, itu suara perang. Musa bilang, bukan. Berarti hamba Tuhan mempunyai seorang penerus yang masih kurang peka telinganya. Itu suara apa? Suara perang. No, itu suara menyembah, suara memuji. Sekarang banyak gereja suka praise and praise. Suka memuji. Suara memuji apa? Memuji dengan pengertian kepada ibadah kepada Allah atau tidak? Waktu Musa turun, melihat sendiri yang betul Musa, bukan Yosua. Yosua kira suara peperangan ramai. Musa bilang tidak. Mereka lagi menyembah, lagi memuji. Penyembahan pemujian yang salah itu hancurkan iman orang Israel. Maka Musa mengatakan, siapa memfiak Tuhan, datang kepadaku. Bunuhlah saudaramu sendiri. Oh, hamba Tuhan keras seperti ini loh. Saudara jangan kira hamba Tuhan mesti lembut. Kelihatan orang kaya goyang ekornya. Itu bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan menggoyang ekor. Kelihatan orang konglomerat lalu mintas menyenangkan dia. Tidak. Kalau perlu tegur raja. Kalau perlu marahin akan orang kaya. Musa mengatakan, bunuhlah saudaramu. Hari itu 3.000 orang dibunuh. Selain Musa memerintahkan membunuh dan terjadi 3 orang Israel dibunuh oleh orang Israel sendiri. Aku bilang, di mana cinta kasih ya? Hamba Tuhan kau tidak ada cinta kasih. Kau membunuh sesamanya. Perintah dari Tuhan. Allah itu cinta adanya. Allah itu juga adil adanya. Our God is a loving God. Our God is a God of righteousness. God of holy wrath. Allah tidak mempunyai kemarahan suci yang tidak boleh ditawarkan. Hari ini terlalu banyak orang melayani Tuhan main-main. Kira semua sama. Ajaran ini sama. Karismatik yang liar juga sama. Semua Alkitab. No. Sama-sama pakai Alkitab. Tapi ada orang percaya selain Yesus masih ada juru selamat yang lain. Itu ajaran setan. Sama-sama percaya Alkitab. Ada orang menganggap semua mujizat dari Tuhan. Itu ajaran setan. Karena Yesus berkata, semua yang melakukan mujizat demi namanya, tidak semua masuk ke dalam kerajaan Allah. Harus membedakan yang benar dan yang salah. Oh saudara-saudara, biar kita mempunyai pengertian yang jelas, lalu mempunyai pendirian yang tegas, dan kita tidak berkompromi lagi dengan semua ajaran yang salah. Bunuhlah mereka. Zaman Musa 3.000 orang dibunuh. Zaman Elias 400 nabi yang harus mati hari itu. Nabi apa? Nabi Baal. Sama menyembah, sama memuji, sama beragama. Tetapi bukan menyembah Tuhan. Bukan melalui pengajaran yang benar untuk menyembah Tuhan yang asli. Harus dibunuh. Kalau tidak ada pembunuhan seperti ini, tidak pembersihan seperti ini, gereja hancur. Umat Tuhan hancur. Oh saudara-saudara, seluruh rakyat gemetar. Ternyata kita telah beribadah kepada Tuhan. Kita telah berbakti bersembah sujud. Kita telah memuji-muji. Kita telah berdoa ngotot-ngotot. Semua salah. Yang benar adalah Nabi. Dan Nabi ini cuma seorang diri. Sebatang kara. Beraninya seperti ini. Kenapa? Dari mana backingnya? Dia bersandar kekayaan orang kaya yang mana? Dia bersandar kuasa dari mana? Raja tidak memfiak dia. Orang kaya tidak memfiak dia. Tapi Elias tidak perlu dukungan dari raja. Elias mengatakan, bunuh habis 400 nabi. Semua terpotong kepalanya, tertusuk perutnya, darahnya mengalir. Menjadi selain hujan turun, ada kali, sungai darah manusia mengalir. Lalu
Elias berkata, Ahab, ini adalah wakil Israel, raja, sementara diampuni. Belum waktunya, dah usah mati dulu. Ahab, pasang tenda keredamu. Loh, ini kering, tak mungkin hujan. Kenapa pasang? Tuhan berkata, pasang. Dia pasang. Begitu pasang, langsung hujan turun 100 juta kali lebih banyak daripada air yang dipakai tadi. Engkau bilang tidak boleh, uang sedikit tidak boleh dipakai. Banyak gereja tidak mau mengerjakan pekerjaan Tuhan karena takut pakai uang. Kalau saya berjiwa seperti itu, tidak mungkin saya mengadakan kin. Tapi saya berkata, harus. Saya tanya kepada saudara, kin harus atau tidak? Jawab. Harus ada atau tidak? Harus. Uang dari mana? Oh, urusan Stephen Tong. Saya tidak, jangan ketawa, saya tidak peduli. Kalau saya minggu lalu mati, kin ini tidak jadi. Tuhan tidak izinkan saya mati dulu. Kin harus jadi. Meskipun harus pakai uang begitu banyak, kita jalankan. Saudara-saudara, air yang sisa disiram dulu. Itu iman. Nanti Tuhan turunkan air 100 juta lipat ganda. Saya berkata kepada saudara, yang mengerjakan pekerjaan Tuhan harus berani berjiwa korban. Lalu Tuhan akan menyiapkan apa yang engkau perlukan. Amin. Hujan turun. Ahab cepat-cepat berada di belakang tirai. Di belakang itu payung. Di dalam tenda. Ketakutan hujan dingin. Dan dia melihat turun dari gunung Karmel. Seluruh gunung itu air hujan turun ke bawah. Di dalam air itu ada campuran darah dari nabi-nabi palsu. Mengerikan. Dia baru tahu selama ini dia menjadi raja bodoh. Percaya kepada nabi yang palsu. Saya kasih tahu satu kalimat. Dengar. Di Indonesia banyak konglomerat mendukung uang untuk ajaran-ajaran yang salah. Gereja-gereja mengabari Injil tidak didukung. Didukung ajaran-ajaran nabi palsu. Saudara-saudara, ada orang memberi sedikit persembahan untuk Tuhan. Jangan kira itu uang banyak. Tanya dia. Dia telah mendukung yang palsu berapa banyak. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dari umur 17 melayani Tuhan, saya tidak pernah pergi orang kaya rumah mereka mencari 1 rupiah. Saya tidak pernah pergi minta-minta, Tuhan perlu uang tolong saya. Tidak. Saya tahu banyak orang konglomerat dulu dengar khotbah saya sudah dengar tidak senang saya karena dengar khotbah saya terlalu keras. Suka dengar khotbah pendeta-pendeta yang menyenangkan mereka. Silakan pergi. I don't need you. I need only God. Tapi saya berkata, banyak uang orang Kristen sudah jatuh di dalam tangan pendeta yang salah-salah. Hanya karena suka dengar khotbah yang enak-enak. Saya akan mengklaim kembali uang Tuhan kembali kepada Tuhan. Yang benar harus mendukung yang benar. Kalau engkau pakai uang yang benar untuk mendukung khotbah yang tidak benar, dosamu berbagian di dalam mereka. Jika engkau memakai uang yang tidak benar karena engkau cari uang melalui cara yang sangat bohong, sangat tidak jujur, biar engkau dan uangmu binasa bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Elias melihat kemuliaan Tuhan, membunuh semua nabi. Selesai semua, masih ada cerita-cerita. Saya tidak khotbah tentang Elias, tapi saya kembali kepada ayat yang tadi kita baca. Mendadak Tuhan berkata kepada dia, Elias, saya akan terima engkau kembali. Elias masih kerjakan banyak hal, saya sama sekali tidak singgung. Dan today, I tell you, I will bring you home to heaven. Elias berkata kepada Elisa, ikut saya. Kita bersama-sama ke Gilgal. Siapa Elisa? Elisa seorang anak muda yang dipilih oleh Elias. Siapapun tidak mungkin setuju.
Kenapa dia pilih tidak di sekolah teologi? Kenapa dia pilih di sawah? Waktu itu ada sekolah Alkitab atau sekolah Nabi. Banyak sekolah di Gilgal, di Betel, di Yeriko, di Yordan. Banyak sekolah Alkitab seperti sekarang sekolah pendeta. Tapi saya kasih tahu, waktu itu yang mau dipakai Tuhan justru tidak lulus dari sekolah teologi. Ada seorang petani yang bekerja di sawah. Exception. Tuhan berkata kepada Elias, jadikan Elisa menurut engkau. Loh, tapi dia tidak sekolah teologi loh. Dia bukan di sekolah Alkitab loh. Dia bukan murid yang belajar mau menjadi pendeta. Stop debate with me. Go to anoint him. Elias, pergi cari Elisa. Elisa dicelik matanya. Dan dia jalan. Pergi ke desa. Melihat seorang pemuda yang saya percaya kuat sekali. Sehat sekali. Sedang mengelola 12 pasang sapi. Satu anak muda mengatur 24 ekor sapi. Satu sapi kekuatannya 10 kali manusia. 24 sapi berarti 240 tenaga sapi, bukan tenaga kuda. Lalu dia sendiri menghela semua itu. Kanan, kiri. Ladangnya papanya besar sekali. Tetapi dia satu orang menghela 24 sapi. Elias melihat di situ. Tuhan berkata, Elias, this is the man. You bring him, go with you, and make him your successor. Waktu Tuhan bicara satu kalimat kepada hambanya, selalu orang lain tidak lihat. Orang lain bilang, tidak usah dialah, kita sudah siap kok. Yang lulusan teologi banyak. Tuhan bilang, no, do not debate with me. This is the man I chose. Lalu Elias memanggil. Alkitab mengatakan, begitu Elias memanggil, Elisa langsung meletakkan semua lembu, langsung mengikut Elisa. Follow Elijah without debate, without discussion, without arguing. Saudara-saudara, setelah ikut Elisa, saya tidak terlalu jelas ya berapa lama Elisa mengikut Elias. Tapi Alkitab catat satu kalimat, dia adalah pemuda yang mentuangkan air di hadapan tuannya Elias. Berat, yang panggil dia bukan raja, yang panggil dia bukan menteri, yang panggil dia bukan orang pejabat, yang panggil dia adalah seorang nabi yang miskin. Elias pernah makan daripada nyonya janda Sarafat. Elias pernah berada di tempat yang sangat miskin bertahun-tahun. Tapi Tuhan mengatakan, go to ask Elisha to follow you. Elisa mau. Elisa punya keluarga kaya sekali. Elisa punya papa mempunyai tanah besar sekali. Tapi pada waktu dia panggil, dia buang semua. Dia tidak peduli. Langsung dia ikut Elias. Setelah mengikut Elias, lalu Elias bilang, tidak kerja lain, tuang air. Dan sekolah teologi, sama dari tuang air. Waktu Elisa berdoa selesai, mau minum air, Elisa tuang. Waktu Elias berdoa di hadapan Tuhan, lalu menyerahkan semua, berenung firman Tuhan, dituang air. The only work done by Elisha is to pour the water into the cup of Elijah. Banyak orang langsung menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, langsung kepingin menjadi pengkhotbah besar. Tuang air dulu, jangan cerewet. Banyak orang ikut menjadi, harap menjadi pengkhotbah besar. Tuang air dulu. Elisa taat, menyembunyikan diri, tidak menonjol diri, karena waktunya belum sampai. Diam-diam dulu, amin. Tidak gampang ya menjadi seorang dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan belajar sedikit sudah sombong luar biasa, sudah memberontak. Saudara-saudara, Elisa mentuang air sampai satu hari, bukan disuruh khotbah, bukan disuruh bernubuat. Elias berkata kepada Elisa, ikut saya.
Kemana? Ke Gilgal. Ada apa? Allah mau panggil saya pulang ke surga. Engkau ikut saya. Dia ikut. Ikut sampai di Gilgal. Elias berkata, engkau diam di sini. Saya sudah mau pergi. No. Demi Allah yang hidup, demi hidupmu, oh guruku, saya tidak mau meninggalkan engkau. Lawan. Perintah tinggal di sini. Lawan. Tidak. Saya tidak mau tinggal di sini. Saya mengikut engkau terus. Dipaksa. Maka saya tanya. Elias tidak mengatakan, tidak bisa, you di sini, taat. Elias biar dia ikut. Lalu ikut pergi kemana? Ke tempat yang lain. Dan di situ, maka Betel, Elias mengatakan, you stay here. The Lord will bring me home. No, in the name of God, in the name of your life, I will not leave you. I will follow you. Elias toleransi, ikut. Dari Betel pergi ke sungai Yordan, ke Yeriko. Sungai ke Yeriko, lalu Elias mengatakan, berhenti di sini. No, I'm not going to stay here. I want to follow you. Ikut. Di tengah-tengah jalan Gilgal, Betel, Yeriko, ada murid-murid sekolah teologi datang. Mereka sudah dengar Elias pilih Elisa. Tapi kok tidak sekolah di sini? Kok ikut-ikut dia terus? Lalu mereka tanya, Elisa, tahu tidak? Hari ini gurumu akan dipanggil. Diam. Saya juga tahu. 3 kali. I know also. Don't think that only you know. Saudara-saudara, berarti murid-murid sekolah teologi waktu itu sudah mendapatkan pengertian yang tinggi sekali. Karena mereka mengetahui hari apa Tuhan akan panggil Elias pulang. Mereka betul-betul ada nabi yang mengerti kenabian. Mempunyai jiwa mengetahui apa yang terjadi. Dilatih dengan sangat-sangat sukses. Nothing wrong. Successful. Mereka sukses. Tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Tetapi Elisa menjawabkan satu kalimat. Aku juga tahu. Artinya jangan kira yang sekolah teologi hebat ya. Jangan kira saya tidak sekolah teologi tidak tahu ya. Saya mengikut Elias, engkau ikut profesor yang lain. Saya tidak masuk sekolah teologi. Aku juga tahu. Saya akan mencari orang yang meskipun tidak mempunyai kesempatan sekolah teologi di luar negeri. Tapi aku juga tahu. Karena mereka mau baca buku. Mereka mau belajar dari hamba Tuhan yang sukses. Mereka mau rendah hati. Mematuhi pimpinan Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Ini semua ajaran di Alkitab saya betul-betul tergerak. Karena mengajar kita banyak rahasia yang tidak diketahui oleh orang sekolah-sekolah teologi. Aku juga tahu. Diam saja. Kenapa Elisa suruh murid-murid yang lain diam saja. Jangan rame-rame. Diam saja. Karena pengetahuan ini engkau ada. Saya juga ada. Lalu sampai Yeriko selesai. Pergi ke Yordan. Sudah ke Yordan, engkau berhenti di sini. No, I'm not staying here. I will follow you until the end. Di sini saya mengatakan satu kalimat, dengar baik-baik. Semua murid akhirnya tidak jadi. Karena tidak mengikut Elias sampai detik terakhir. Dengar ya. Karena mereka kira sekolah teologi dapat angka cukup bisa lulus, sudah hamba Tuhan. Tapi Elisa mempunyai kelebihan. Saya tidak meninggalkan guruku sampai detik terakhir. Saya mau melihat akhirnya bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar pada guruku. I want to follow my master until the end of his life. Ini beda. Saudara-saudara, Paulus berkata, lihatlah akibat daripada orang-orang dulu. Sekarang banyak murid cuma mau dapat SKS, dapat diploma lalu pergi. Tidak mau belajar dari gurunya lagi. Elisa bukan demikian. Elisa mentuang air, rendah hati, melihat guru, bagaimana berdoa, bagaimana melayani, bagaimana berkhotbah. Meskipun belum giliran saya khotbah, tak apa-apa. Saya terus melihat, saya tidak mau meninggalkan dia. You stay here.
No. You stay here. No. You stay here. No. You stay in Jordan. No. I want to follow you until final step. Elias bilang, oke, ikut. Elias meskipun perintahkan berapa kali, tinggal di sini, tinggal di sini, tinggal di sini. Akhirnya hatinya lembut. Oke, ikut saja. Setelah menyeberangi, wah, sungai Yordan. Nah, di sini rahasia hamba Tuhan yang sukses, yang tidak ketahui oleh murid-murid sekolah teologi. Elias melihat sungai yang deras, dia ambil jubahnya, lalu pukul air itu, pias, air itu, wah, saya tidak pernah lihat. Saya sudah baca buku banyak, tidak pernah melihat dengan mata sendiri. Air ini akan menjadi dua, ke sini, ke sana, tengahnya, loh, bukan tanah, bukan tanah liat, bukan tanah basah, tanah kering. Elias jalan, Elisa cepat-cepat ikut jalan, melewati sungai yang menjadi tanah kering sampai di situ. Elias seperti tidak diganggu, juga tidak kaget, juga tidak terkejut, seperti setiap hari begini. Mungkin Elias sering mempunyai tanda-tanda, mempunyai penyertaan Tuhan seperti ini, dan Elisa baru kali ini boleh mempunyai kesempatan melihat. Saudara-saudara, you should know the secret of your teacher, how they serve God. What is the secret of their success? Jangan kritik dulu pendeta-pendeta yang tua. Lihat dulu bagaimana beribadah, bagaimana mereka takut Tuhan, bagaimana mereka cinta Tuhan. Belajar, jangan banyak kritik. Anak muda jangan sombong. Hari terakhir, Elisa bersyukur, aku tidak tinggal di mana-mana. Aku tidak berhenti di Gilgal. Aku tidak berhenti di Betel. Aku tidak berhenti di Yeriko. Aku tidak berhenti di Yordan. Aku ikut dan akhirnya betul-betul saya boleh lihat sungai terbuka. Guruku jalan. Aku cepat-cepat ikut jalan. Sudah sampai di sana. Lalu dua orang berdiri. Elias tanya Elisa, sekarang minta sesuatu dariku. Sekarang kasih tahu saya apa yang engkau mau. Saya tanya, kalau engkau minta apa? Dosen, engkau sudah tua. Bukumu kasihkan saya semua saja. Kira-kira sekolah teologi muridnya begini kan? Dosen kan sudah tua pensiun. Bukunya kasih aku aja. Atau jangan lupa ya, kasih saya gelar doktor aja. Nanti kalau saya khotbah, oh doktor datang, orang menghargai aku. Kasih saya pentabisan supaya semua mengaku saya penerusmu. Heran ya, waktu Elias membuka kemungkinan untuk diminta oleh Elisa mau apa saja, Elisa tidak minta gelar, tidak minta jubah, tidak minta titel, tidak minta buku di dalam perpustakaan. Dia minta satu hal, kiranya yang menggerakkan rohmu 2 kali lipat ganda menggerakkan aku. Kiranya roh yang menggerakkan engkau 2 kali lipat ganda menggerakkan aku. Setelah dia keluar mulut ini, Elias baru tahu ini anak muda mempunyai cita-cita tingginya mau melampaui saya. Kaget. Yang tuang air loh, ini biasa loh. Ternyata hatinya bukan begitu biasa. Hatinya mempunyai niat yang besar sekali. Mau apa? Mau melakukan hal lebih hebat dari saya. Kalau guru melihat muridnya lebih hebat dari dia, ada guru yang ketakutan, ada guru yang marah, ada guru yang mulai benci muridnya. Tapi Elias jujur mengatakan, aku dah sangka engkau minta yang begitu susah. Yang kau minta ini
tidak gampang terjadi. Tetapi tidak gampang tidak berarti tidak akan terjadi kan? Jadi Elias kaget. Muridnya mempunyai aspirasi begitu besar, tapi dia tidak memberhentikan, menyiram air atau menstop sesuatu permintaan anak muda yang hebat. Saudara-saudara, berani engkau bilang, Tuhan, engkau sudah pakai Stephen Tong begitu hebat, pakai saya 2 kali lipat ganda lebih hebat. Berani tidak? Kalau berani engkau mengerti siapa Elisa. Tidak salah, Tuhan suruh Elias panggil Elisa, bukan panggil murid-murid dalam sekolah teologi yang lain. Karena Tuhan mengetahui hati manusia dan Tuhan yang memberikan dorongan kepada dia. Sehingga Elisa meminta sesuatu yang tidak mungkin diberikan kepada oleh gurunya. Engkau suruh saya minta? Oke, saya minta sesuatu yang tidak mungkin engkau berikan kepada aku. Ini permintaanku. I want the spirit which move you top of all to feel and to move me. Kiranya roh yang menggerakkan kamu 2 kali lipat ganda menggerakkan saya. Oh, that is very difficult, Elisa, this is not easy. This is difficult. But, namun meskipun sulit, kalau engkau melihat saya diambil, detik terakhir masih melihat jelas, saya bagaimana dibawa ke surga, itu akan menjadi milikmu. Kalau engkau tidak lihat, tidak ada. Elisa diam saja. Lalu setelah selesai bicara, angin ribut yang besar datang. Itu angin badai tiba mendarat Elia naik, terus digulung oleh angin pergi. Waktu digulung oleh angin, dia melihat ada kereta api, ada api, angin api, ada kuda api datang menghantar Elias naik ke surga. Ini adalah manusia satu-satunya naik surga, tidak usah mati sesudah Enok. Enok umur 365 tahun dibawa oleh Tuhan masuk ke surga langsung. Sesudah Enok, orang kedua dibawa ke surga langsung adalah Elias. Tapi ini kali pakai angin badai. Ini angin pakai kereta yang berapi, kuda berapi, membawa Elias pergi. Oh, waktu Elisa melihat gurunya digulung oleh api, oleh angin pergi. Oh, dia berbicara. Kereta daripada bangsa Israel, api dari bangsa Israel, lalu menghilang. Itu namanya dia sudah lihat kuasa Tuhan. Dia sudah lihat visi dari Tuhan. Dia sudah lihat bagaimana satu hamba Tuhan yang sukses akhirnya pulang kepada pangkuan Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Lain sama pendeta lain yang dikuburkan, yang susah matinya. Ini dibawa Tuhan dengan mulia. Tetapi sekarang dia tenang. Api sudah tidak ada. Angin itu sudah tidak ada. Semua menjadi tenang kembali. Lalu dia lihat apa yang terjadi. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan pada waktu Elias dibawa, Elias lemparkan pakaian itu turun dari langit, jatuh kepada dia. Hah? Ini jubah guruku, aku ambil. Tidak dipakai, dipegang di tangan. Dia mulai jalan pulang. Kenapa pulang? Yang sudah-sudah, yang belum-belum. Hamba Tuhan sudah selesai. Sekarang zaman masih berlangsung. Saya harus meneruskan tugas yang belum selesai. Ingat, Stephen Tong mengabari Injil berpuluh-puluh tahun. Kalau Stephen sudah mati, engkau harus meneruskan pekabaran Injil. Amin. Jangan kira dulu kita ada Stephen Tong. Berpuluh-puluh tahun ada hamba Tuhan yang setia. Ingatlah dia bisa mati. Dia bisa dibawa oleh Tuhan. Tapi harus ada yang menerus. Itu sebab sepanjang kemarin malam sampai hari ini. Saya pikir KIN sudah selesai. Tapi pemuda-pemudi generasi yang lain di mana?
Hari ini saya memutuskan di dalam 2 tahun kita ada kin untuk pemuda dan mahasiswa untuk meneruskan. Sesudah itu mungkin saya dibawa pulang ke surga. Tapi belum Elias pergi, Elisa harus muncul dulu. Kalau tidak, kita bahaya. Jangan lupa Israel pernah tidak ada nabi 400 tahun. Saudara-saudara, dan nabi yang terakhir mengatakan kalimat, pada waktu itu Israel lapar bukan karena tidak ada roti. Mereka haus bukan karena tidak ada air, tetapi tidak ada firman Tuhan. Elias sudah pergi, turunkan jubah, Elisa ambil, sekarang dia harus pulang. Dia pulang dari Sungai Yordan, kembali ke tempat asal. Waktu dia datang, 50 orang murid anak sekolah teologi menyambut dia. Hei, bagaimana engkau? Bagaimana engkau? Sebelum dia melewati Sungai Yordan, dia sendirian di situ. Bagaimana? Sungainya sudah kembali. Sungai yang deras, sungai yang banyak air, dan dia menggulungkan pakaian Elias. Dia bukan memakai jubah, menyatakan saya warisan, saya bangga. Dia pakai pakaian itu memukul air dan berkata, "Where is the God of Israel, the God of Elijah?" Di manakah Allah Elias? Apa artinya? Jugalah Tuhan Allah mendampingi Elias, sekarang silakan dampingi aku. Jikalau Roh Kudus pernah memenuhi Elias, sekarang memenuhi aku. Oh Allah Elias, di manakah engkau? Pukul air. Allah mengatakan, I am here. I was with him and now I'm with you. Aku pernah menyertai Elias, sekarang aku menyertai engkau juga. Air itu terpisah, sebelah di sini, sebelah di sana, dan dia jalan. Tidak usah gurunya, karena Allah gurunya juga adalah Allah dia. Dia melewati tanah yang kering, menyeberang Sungai Yordan, kembali kepada tempat asal. Murid-murid datang melihat dia dan tanya kepada dia, apakah yang terjadi? Saudara-saudara, bedanya Elisa dengan murid-murid itu semua, mereka mengetahui kebenaran teologi. Mereka belajar daripada buku, belajar dari guru, tapi tidak mau menjadi murid guru yang paling besar. Tidak mau ikut sampai tuntas, tidak mau selesai dan melihat akhirnya bagi Tuhan bagaimana pimpin. Sekarang banyak orang belajar teologi cuma mau baca buku, dapat SKS, sudah bergelar, saya sudah lulus, saya kembali ke Toraja, saya kembali ke Gemim, saya kembali ke BKM, saya kembali ke Gemis, saya sudah pendeta, saya juga ada doktor dari para Amerika, saya doktor dari Jerman, saya sudah mempunyai gelar. Tetapi yang kurang adalah apa? Penyertaan Tuhan, kuasa Roh Kudus, dan urapan double. Gereja sekarang perlu apa? We need a double portion of the Holy Spirit to move in our heart and to pour down and to anoint us. Kita bukan tidak ada gelar, kita bukan tidak ada pengetahuan, kita bukan tidak ada ijazah. Kita kurang kuasa Roh Kudus double untuk menggerakkan hati kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, demi nama Yesus, saya menutup khotbah di sini. Carilah wajah Tuhan, carilah kuasa Tuhan, mintalah urapan Roh Kudus 2 kali lipat ganda lebih daripada pendeta yang sudah mati, lebih daripada hamba Tuhan yang sudah pernah dipakai oleh Tuhan. Kalau tidak demikian, tidak ada hari depan untuk Indonesia, karena yang sudah, yang belum sedang berjalan, yang mati, yang lahir lebih banyak, yang sudah dikuburkan tidak bisa kembali, tapi yang dilahirkan 2 kali lipat ganda lebih daripada yang sudah mati. Siapa yang melayani mereka? Siapa yang bisa membawa Injil kepada mereka? Kecuali sekarang kita yang masih hidup
Dan kita perlu 2 kali lipat ganda kuasa yang dimiliki oleh pendeta-pendeta yang sudah lalu. Baru kita bisa melayani umat Indonesia, bisa melayani bangsa kita yang begitu banyak penduduknya. Tuhan memberkati kita sekarang juga. Mari kita berdoa. Pada saat kita semua tunduk kepala, saya minta saudara menjawab pertanyaan ini. Tuhan, pakailah saya, ampuni saya, beri kekuatan kepada saya untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saya malam ini menyerahkan diri menjadi hamba-Mu dengan setia, dengan tekun, dengan tuntas sampai saya berjumpa dengan Tuhan. Siapa yang berkata, aku berjanji menyerahkan diri sekali lagi untuk setia sampai akhir sebagai hamba Tuhan, yang sungguh-sungguh berjanji sekali lagi mau setia menjadi hamba Tuhan sampai mati, orang demikian dipersilakan berdiri di tempat masing-masing. Tuhan, saya mempersembahkan diri sekali lagi menjadi hamba-Mu yang setia sampai mati, yang berjanji menyerahkan kembali sekali lagi malam ini, berdiri di tempat masing-masing. Siapa lagi? Puji Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah seluruh Bani Israel, Allah Nabi Elias yang malam ini berada di tengah-tengah kami. Engkau telah memberitakan kepada kami firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang suci, firman-Mu yang adil, firman-Mu yang kekal untuk menghakimi, mengkoreksi, dan mendidik, membenarkan perjalanan kami pada malam ini. Kami sekarang mempersembahkan diri kami sekali lagi untuk menjadi hamba-Mu yang setia. Sebagaimana dulu kami pernah menyerahkan diri, Engkau mengingatkan kami kembali malam ini menjadi hamba-Mu yang setia kepada-Mu. Terimalah doa kami, terimalah persembahan kami, terimalah janji kami pada saat ini. Urapi kami dengan Roh-Mu, sebagaimana Engkau pernah mengurapi Elias. Kami minta 2 kali lipat ganda mengurapi kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus. Ikut saya berdoa. Oh Tuhan, terimalah persembahanku. Takarlah hatiku. Mulai malam ini sampai aku berjumpa dengan Tuhan. Berilah Roh-Mu yang kudus membersihkan segala kejahatanku, membersihkan motivasiku, penuhi aku dengan kesucian-Mu, penuhi aku dengan api kasih-Mu, penuhi aku dengan urapan firman-Mu, sehingga aku boleh setia mengabarkan Injil, memberitakan firman-Mu sampai berjumpa dengan Engkau. Dengar doaku dalam nama Yesus Kristus. Amin.